Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Harbers, kembali lagi di Rapot Merah Ramadan Podcast Mencari Berkah. Saat ini kita sudah memasuki minggu ketiga ya, hampir minggu keempat nih bulan Ramadan. Seminggu lagi mungkin kita akan berjumpa dengan Idul Fitri. Tapi di akhir minggu Ramadan ini kita pengen memaksimalkan ibadah kita. Karena pada minggu terakhir ini ada satu momen yaitu malam Lailatul Qadar yang kita nantikan di setiap Ramadannya. Baik Harbers, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, yaitu dengan Ustadz Dr. Tuharso MPI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat walafiat, alhamdulillah. Lancar nggih semuanya ya? Alhamdulillah, kegiatan lancar. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Alhamdulillah. Ramadan luar biasa ini, alhamdulillah. Penuh dengan ibadah insyaallah ya Pak Ustadz. Insyaallah. Ini kita sudah memasuki di minggu ketiga ya, hampir minggu keempat di bulan Ramadan. Dimana di minggu-minggu terakhir ini kita dianjurkan untuk bisa lebih giat lagi, memaksimalkan ibadahnya, karena kita tahu di minggu ketiga maupun keempat itu kan ada dua peristiwa ya Pak Ustadz, peristiwa yang sakral ya, bisa dibilang sakral. Ada yang pertama ada Nuzulul Quran malam turunnya Al-Quran, dan juga yang kedua ada Lailatul Qadar yang kita sebut dengan malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan, malam kemuliaan. Iya, sebenarnya itu beda ataukah sama itu terkait dengan tadi Nuzulul Quran maupun malam Lailatul Qadar? Oke. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, begini Mas, jadi membedakan antara peristiwa Nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar itu kita harus berangkat dulu dari surat yang mungkin kita sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Nah, ini satu ayat pertama ini. Jadi di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan ya. Jadi anzalnahu ini berarti turunnya Al-Qur'an. Yang kedua, ada peristiwa besar lagi yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, kalau kemudian kita ingin bagaimana memahami kedua konsep ini kan turunnya Al-Qur'an dan juga ada Lailatul Qadar. Walaupun sebagian nanti menyebutnya bahwa Nuzulul Quran itu turun pada malam 17 Ramadan. Nah, itu begitu yang kan? kita tahu kan tanggal 17 seperti gitu. itu, betul ya. Tapi kemudian ada yang memahami bahwa Nuzulul Quran itu, turunnya Al-Quran itu satu sisi di malam 17 Ramadan, di sisi lain adalah di bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Ini yang kemudian menjadi perbedaan pendapat ya. Tapi ini tidak jadi masalah. Yang jelas kan memang yang di situ pasti ada sejarah lah ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang kemudian ini menjadi sesuatu yang menurut saya ini luar biasa dahsyat. Itu adalah bagaimana kita memahami konsep Lailatul Qadar gitu. Orang itu biasanya kan begini Mas, 10 hari terakhir di mana kita harus meningkatkan ibadah kita untuk menggapai Lailatul Qadar itu justru kadang-kala orang sibuk dengan aktivitas akhir menjelang bulan. Ramadan, menjelang lebaran itu kadang-kala orang itu sibuknya seperti itu sehingga lupa dengan Lailatul Qadar. Nah, itu. Maka nanti barangkali kita harus punya ini Mas, punya trik khusus bagaimana supaya umat ini paham
bagaimana supaya masyarakat ini paham dan mereka semua berduyun-duyun untuk mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, Itulah itu. malam kemuliaan. Jadi tadi terkait dengan malam nuzulul Quran kemudian malam Lailatul Qadar itu sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi Iya. masih dalam satu kesatuan gitu ya Satu Pak Ustadz. kesatuan, berarti sama-sama di bulan Ramadan. Dan semuanya mulia semua ya. Semua mulia, semua mulia. Tadi kan insyaallah. ketika di akhir Ramadan ya mendekati Lebaran, apalagi semuanya disibukkan dengan persiapan menyambut Idul Lebaran. Fitri ya, Lebaran dengan Iya. euforia yang sangat luar Betul, biasa. Kadang betul. sampai lupa masjid mengalami kemajuan Betul, jamaahnya gitu betul, ya. betul, iya, Apalagi iya. kan ketika 10 malam hari itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah ya, Betul, betul. qiyamul lail dan lain sebagainya. Tipsnya apa nih Tat, biar bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu? Baik. Ini yang terpenting di sini. Jadi umat justru di Asyrul Awakhir ini 10 hari terakhir Ramadan ini justru mereka sibuk dengan dirinya masing-masing. Maka kita sebagai umat yang beriman untuk menggapai Lailatul Qadar, kalau saya menggarisbawahi yang pertama ini harus dengan ilmu dulu, Mas. Ilmu ini. Ilmu apa itu Lailatul Qadar, ada apa dengan Lailatul Qadar, apa saja yang harus kita lakukan di malam Qadar itu. Nah, Ilmu ini. kita biar semuanya tahu nih. Iya, jadi Saya ilmu dulu. pribadi dan teman-teman mahasiswa, Civitas semuanya biar bisa Baik. lebih persiapan gitu, Tat. Nah, ilmu yang dimaksud ini, jadi kita harus belajar, ya. Belajar. Makanya orang ketika ketemu Ramadan, belajar Ramadan, ilmu Ramadan. Nah, karena kita mau persiapan menggapai Lailatul Qadar, maka kita harus belajar ilmu Lailatul Qadar. Ilmu dulu ini, ya. Dan ilmu ini persiapannya harus matang. Jadi jangan setengah-setengah. Banyak kita beribadah itu hanya asal-asalan, Mas, tanpa ilmu. Makanya kan orang belajar tanpa ilmu akhirnya apa nih? Amal ibadahnya mardudatun latuk balu. Ibadahnya tertolak, ya, tidak diterima oleh Allah. Sia-sia berarti, Sia-sia ibadahnya. Ini pertama, ilmu. Yang kedua, untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus niat. Jadi niat ini harus dipasang. Ya, kata Rasul itu innamal a'malu biniat. Ini hafal hadis semua ini. Nah, niatnya ini apa nih? Kita betul-betul niat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi jangan cuma niat yang penting ikut-ikutan. Wah, ini 10 hari terakhir ini masjid ini mengadakan iktikaf, bisa kita Ya. ikut-ikutan tanpa ada target. Jadi ini niat harus dipasang matang sehingga yakin husnudon kita adalah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena apa? Dengan niat yang sudah tertanam di dalam hati, kalaupun kemudian nanti kita berhalangan, insya Allah kita sudah mendapatkan pahala kebaikan. Tercatat niat baiknya ya. Niat baiknya. Misalnya, saya niat ingin tahajud, ternyata malam harinya kebablasan tidak bangun, Nah, itu sudah dapat pahala itu. Tiduran saking Begitu. nyenyaknya. Nah, ibu-ibu nih misalnya nih, ibu-ibu niat pengen Lailatul Qadar, ternyata pas Asrul Awakhir 10 hari terakhirnya misalnya datang bulan, itu sudah dapat pahala itu, ya. Jadi niat, yang pertama ilmu, yang kedua niat. Yang ketiga, ini trik yang luar biasa adalah istiqomah, Mas. Jadi istiqomah maksud kami adalah beribadah secara terus-menerus dari awal Ramadan sampai pertengahan sampai akhir, ya. Mungkin kalau kita yang tahu ilmunya, di samping kita sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, jangan lupa setiap malam sebelum sahur biasakan tahajud walau rokaatain. Nah, itu namanya terbiasa istiqomah. Jadi tidak ujuk-ujuk, ya, bahasa kita tidak ujuk-ujuk kemudian 10 hari itu 10 harinya baru seperti itu. Jadi sudah diawali dari awal gitu. Nah, maka dengan seperti ini harapan-harapan kita untuk menggapai Lailatul Qadar insya Allah tercapai, Mas. Dan betapa nikmat luar biasa ketika memang suasana malam itu kita merasakan bahwa itu adalah peristiwa Lailatul Qadar. Jadi saya 3 saja, Mas. Ilmu, niat, dan istiqomah dalam beribadah. Insya Allah itu bisa nanti ketemu dengan Lailatul Qadar. Berarti harus dilatih dari sekarang nih. Berlanjut sampai di minggu-minggu yang akan datang ya, minggu keempat ini nanti. Jadi tadi ada niat, kemudian ilmu dulu ya. Ilmu, kemudian niatnya dan istiqomah harus dijalankan ya. Iya.
kadang kita malah di akhir itu semakin menurun ini. Betul, betul. Itulah kondisi masyarakat real kita. Ya. Gimana nih caranya Ya. biar bisa istiqomah tadi ya? Nah, saya kadang begini Mas, saya itu mengibaratkan orang beribadah di bulan puasa itu seperti pertandingan bola. Itu yang terjadi di kita. Maksudnya gimana ini? Minggu pertama itu biasanya babak penyisian, pesertanya banyak, masjid penuh di mana-mana, subuh penuh, apalagi traweh. Minggu kedua ini sudah mulai menurun ini, ya berarti masuk babak apa nih, perempat final. Iya. Minggu keempat tambah menurun lagi, Semakin sedikit semakin pesertanya. sedikit. Ini berarti yang masuk babak semifinal dan terakhir nanti endingnya adalah final. Yang final Makanya itu. biasanya yang sedikit itu. Kenapa ini terjadi di masyarakat kita? Tadi saya sampaikan di awal, karena memang wawasan keagamaan umat kita memang masih dangkal. Ya, maka kita bisa melihat kenapa kalau Ramadan itu ada kuliah subuh, ada kuliah taraweh, ada kuliah asar dan sebagainya. Ilmu digelar sedemikian rupa, tapi nyatanya kesadaran masyarakat masih rendah. Ya. Nah kalau kita orang akademisi, mahasiswa, dosen, mungkin para asatid, ini sudah hal yang terbiasa. Makanya orang-orang inilah dosen, mahasiswa, asatid yang harus merubah kondisi umat yang dari ketidaktahuan, dari kemalasan menjadi mengetahui dan lebih semangat dalam beribadah. Sehingga nanti kalau ilmu Lailatul Qadar ini betul-betul bisa dipahami secara umum, saya berhusnudon bahwa orang akan berduyun-duyun ke masjid melakukan iktikaf untuk menggapai Lailatul Qadar. Nih Pak Ustadz, Itu. kalau di 10 hari terakhir itu ya Tat, kan tadi kita dianjurkan untuk giat ibadah ya. Di masjid mengadakan banyak sholat malam gitu kan, Sholat ada sholat malam, tasbih dan lain sebagainya, Quran, baca Quran, iktikaf gitu kan. Iktikaf. Apa saja ini Tat yang kira-kira bisa kita lakukan ya? Apakah tadi juga harus ke masjid? Apa boleh dengan iktikaf di rumah ataupun yang lainnya? Baik. Kalau bicara iktikaf itu kan artinya berdiam diri, berhenti. Dan iktikaf itu sebagaimana tuntunan Rasul dilaksanakan di Di masjid. masjid ya. Jadi bukan di tempat-tempat lain selain masjid gitu. Nah, Rasul kalau kita lihat Rasul begini. Jadi Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir Ramadan, Rasul itu luar biasa, Mas. Ya. Jadi berbeda dengan ibadah-ibadah sebelumnya. Ya, kalau dibahasakan itu misalnya Rasul itu mengencangkan ikat pinggangnya. Ya. Artinya apa ini? Kalau orang Tegal itu sarungan, Sarungnya jadi sarungnya dikencengin. dikencengin, ya, sarungnya dikencengin supaya nggak melorot lah bahasanya begitu ya. Iya. Tapi sebetulnya penafsirannya adalah bahwa Rasul 10 hari terakhir itu meninggalkan istri-istrinya untuk berhubungan apa tadi antara suami istri. Itu maksudnya mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian apa nih? Yang kedua, Rasul lebih menghidupkan malamnya. Itu tadi iktikaf itu, sehingga bahwa Rasul itu kalau kita ingin mengikuti Rasul yang malam-malam 10 itu kita kurangi tidur. Iya. Banyakin melek begitu. Begadang untuk Begadang. kebaikan. Dan itu isinya apa tadi yang seperti panjenengan sampaikan, sholat malam, tahajud begitu ya. Tetap kita tidur lah, jangan kemudian 24 nggak tidur. 24 jam nggak tidur itu justru nanti dimarahin oleh Rasul. Rasul itu seorang Rasul, tapi tetap saja manusia, maka beliau juga tidur. Tidur juga. Nah, 10 hari terakhir bukan kemudian dari Ba'da Isya sampai subuh kita melek, tidak. Tentunya juga kita sempatan untuk tidur. Nah itu tantangannya kalau udah tidur ya, kadang kita bisa kebablasan. Nah, itulah pentingnya itikaf. Karena itikaf itu kan kita banyak kawan berjamaah, Betul, ya. saling memotivasi. Bahkan saya di beberapa tempat itu ketika mengisi kajian itikaf, itu memang panitianya luar biasa. Jadi menyediakan sahur bersama. Sahurnya. Bahkan kalau yang sampai sore biasanya ada buka bersama. Di dalamnya apa isinya, Mas? Biasanya Ba'da Isya itu, Ba'da Taraweh, diisi dengan kajian Islam, diskusi. Nanti jam 12-an tidur, jam 2 dibangunin. Ngapain di situ? Sholat malam, tahajud. Jadi nggak ada yang sampai kebablasan Nggak ada yang tidurnya. kebablasan. Baru nanti menjelang sahur, sahur bersama. Jadi banyak aktivitas ketika kita itikaf itu, dan itu semuanya menuju kepada pencapaian Lailatul Qadar. Itu, Mas. Jadi ketika kita iktikaf itu memang dianjurkan, memang harus di masjid ya. Harus di masjid. Iktikaf Misalkan harus di kita masjid. ternyata
ini memang kondisi nggak bisa ke masjid ya, cuma kita banyak ibadah, baca Quran, kemudian sholat di rumah itu kita kemungkinan bisa jumpa juga nggak dengan Lailatul Qadar? Insya Allah bisa. Tetap bisa Bisa, dimanapun bisa. kondisinya. Jadi di masjid itu kita ada motivasi khusus karena banyak kawannya. Kalau di rumah biasanya itu tadi tidur bisa kebablasan. Iya. Makanya kalau kita mau, tapi ini bukan iktikaf di rumah ya. Beda Kalau namanya. kita ingin diam di rumah, kita ingin menggapai Lailatul Qadar di rumah, mungkin begini Mas, saya punya trik dulu pernah saya sampaikan. Jadi kamar kita itu dikondisikan, mungkin kamarnya dibikin terang, Iya. mungkin wangi, disiapkan minum-minuman dan lain sebagainya begitu. Kemudian kalau sekarang dengan dunia HP-nya mungkin waktu kita dibangunkan oleh alarm dan sebagainya. Dan insya Allah dengan aktivitas ibadah kita di dalam rumah pun yang tadi sudah kita setting sedemikian rupa, itu pun bisa memotivasi kita. Dan mudah-mudahan yang disebutkan oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Apapun yang kita lakukan pada malam hari itu, yang di rumah, yang di masjid akan mendapatkan kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang Masya Allah Tapi luar tetap biasa tadi itu. sesuai dengan anjuran Rasul Jelas, di masjid ya, jelas utamanya di masjid. Kalau Utamanya di masjid. Kalau di rumah itu ini kan memang dalam kondisi yang darurat mungkin ya. mungkin tidak memungkinkan. Iya, Nah, betul. utama di masjid. Karena itikaf itu kan juga sunnah Rasul. Kalau di 10 hari terakhir itu kan kita lebih milih kadang di ganjil ya, malam yang ganjil. Itu sebenarnya Betul, bagaimana itu? betul. Jadi begini. Jadi beberapa hadis ketika Rasul menyampaikan konsep Lailatul Qadar itu kan yang pertama itu di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian hadis yang lain menyebutkan di malam-malam ganjil, ya, di malam-malam ganjil. Namun, nah ini ada catatannya ini. Namun kalau kita sudah membaca dua hadis ini, kalau bisa karena kita sudah tahu ilmunya, niatnya ya kita sholatnya jangan malam ganjil saja lah. Gitu. Yang genap pun tetap ya. ya. Pokoknya 10 hari terakhir itu. Betul. Jadi 20, 21, 22, 23 sampai malam terakhir 29. Jadi nggak ada yang terlewat ya. Nggak ada terlewat. Kadang kalau kita menantikan yang ganjil ternyata pas saat itu kita kebablasan tidurnya. Seperti itu. Apalagi yang ngapunten Mas. Gawat. Indonesia ini kita kan puasanya beda. Nah itu. Otomatis kan ganjilnya yang mana, maksud saya itu genapnya yang mana, kemungkinan ini nanti antara Muhammadiyah dengan pemerintah ganjilnya beda. Iya. Di Muhammadiyah ganjil, di pemerintah genap. Nah itu. Nah seperti itu kan. Makanya kalau trik saya itu jangan ambil ganjilnya saja, tapi semuanya genap ganjil 10 hari kita itu lakukan dengan berbagai macam ibadah itu. Di 10 hari itu kira-kira nih ada nggak ya tanda-tanda pada malam itu memang turun Lailatul Qadar itu? Pengalaman pribadi Mas, memang saya beberapa kali. Jadi mungkin awal-awal aktivitas menjadi dai ya. Jadi saya itu supaya tidak penasaran apa yang disampaikan hadis, kemudian para ulama bahwa malam itu ada ketenangan. Malam itu bintang gumintang itu di atas itu banyak bintang-bintangnya. Ada angin tapi sepoi-sepoi tidak terlalu dingin gitu. Hawanya adem dan seterusnya. Itu yang kemudian yang sering saya rasakan seperti itu. Maka begitu saya sholat malam turun dari masjid kadang-kala 3:30 sebelum saya sahur itu saya lihat dulu suasananya bagaimana. Kan kadang jamaah nanya, Ustaz, ini sudah belum Lailatul Qadarnya kan gitu kan? Prediksinya. Gitu, seperti itu. Tapi itulah, kenapa ini terjadi seperti ini? Coba kita lihat ayat di surat Al-Qadar tadi ya. Tanazzalul malaika warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Nah, adanya ketenangan-ketenangan itu, adanya kedamaian-kedamaian itu, itulah mungkin karena malaikat-malaikat pada malam hari itu diutus oleh Allah turun ke bumi. Turun ke bumi ya. Jadi suasana jadi adem. Jadi mungkin begini Mas, kalau saya pernah membaca literatur itu. Taruhlah misalnya gini, ini ilustrasi aja ya. Yeah. Kalau misalnya dalam sebuah gelas, panjenengan isi 2 buah batu. Batu es lah, dikocol-kocol Mas, itu pasti bunyinya nyaring. Kayak lato-lato itu, tak gitu kan. Yeah, tapi begitu gelasnya diisi penuh, mau digoyang-goyang itu tetap tidak akan menimbulkan suara. Nah itu,
Jadi suasana malam Lailatul Qadar, di malam itu betul-betul nyaman, adem, hening, tenang dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kita pun ketika mendapatkan itu, hati ini menjadi tenang, pikiran menjadi adem, menjadi tentram dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi pada pelaku-pelaku yang menemukan Lailatul Qadar. Jadi memang ya tadi ya baiknya kita setiap hari di 10 hari Ya, terakhir kalau itu saya cenderung setiap hari. lebih giat lagi ya, Lebih karena giat tadi lagi. siapa tahu ternyata di awal ya udah turun ya, Nah, itu. kadang di akhir itu kan kita nggak tahu ya, wallahu Betul, alam ya betul, tadi ya. ya. Jadi untuk malam Lailatul Qadar kita bisa lebih memperbanyak ibadahnya tadi. Ya. Dan jangan lupa kita ini ya, niat tadi ya. Ya. Kalau kita udah niat, insya Allah dimudahkan gitu Sudah ya, Pak. mendapatkan Nah, pahalanya. ini untuk teman-teman hardbar semuanya. Pesan apa nih Tat? Biar kita tadi ya bisa lebih mantap lagi memantapkan niatnya sehingga target untuk capai di malam Lailatul Qadar itu bisa terlaksana nantinya. Jadi begini kawan-kawan semua, Lailatul Qadar ini kan rahasia Allah. Ya, hanya Allah yang tahu kapan itu terjadi. Tugas kita sebagai manusia adalah berusaha. Nah, di 1445 Hijriah ini kita harus lebih maksimalisasi beribadah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Ya, semuanya kita pasrahkan kepada Allah karena hanya Allah yang akan tahu sampai di mana betul-betul kita niat untuk beribadah. Jadi satu ayat yang mungkin ini bisa motivasi kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi untuk kesana, ke arah sana, udahlah sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita lillahi rabbil alamin, pasrah kepada Allah. Tapi dengan cara tadi kitanya berusaha dan berikhtiar. Ya. Maka insya Allah yang belum merasakan mungkin akan merasakan bagaimana indahnya, nikmatnya ibadah pada malam hari itu. Kalau malam hari itu kita ternyata sholat dan menemukan Lailatul Qadar, itu artinya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau malam itu kita bersodakoh, itu artinya sodakoh kita nilainya sama dengan 1000 bulan. Luar biasa Mas. Jadi Pokoknya sebenarnya kita perlu apa ya, kayak latihan gitu ya, Dad. Ya, Karena ya. kita udah Pembiasaan, pembiasaan jadi ya, pembiasaan. latihan terus pembiasaan. Jadi kita udah terbiasa dengan pola ibadah yang istiqomah tadi ya. insya Allah. Sehingga nggak hanya di bulan Ramadan, bahkan nggak hanya di momen malam Lailatul Qadar itu Betul, aja. betul. Kita menantikan sesuatu yang memang dijanjikan oleh Allah ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan gitu ya. Jadi memang kalau kita pengen menjumpai itu ya kita persiapan ya dari harus sekarang ya, persiapan. Dad ya. Ya. Bila perlu kalau misalnya kawan-kawan adik-adik mahasiswa pengen merasakan Lailatul Qadar, bila perlu dari rumah bawa tas gede. Biasanya gitu aktivis ya. Iya. Tas gede isinya ganti baju, ada minuman, ada makanan dan sebagainya. Itikaf. Jadi ketika Nginep. kita sudah itikaf, mempersiapkan diri untuk Lailatul Qadar, kita tidak sibuk dengan nanti gantinya bagaimana, nanti minumnya bagaimana dan seterusnya ya. Itu kalau aktivis mahasiswa dulu kami seperti itu. Memang sangat prepare dengan baik ya, Nah, Dad ya. luar biasa pokoknya Mas. Bahasa Tegale ini laka-laka Mas. Lailatul Qadar laka-laka. Iya, jadi kalau ketemu itu sebagai bonusnya Iya, ya, betul, karena kita betul, udah betul. pembiasaan dari awal gitu ya. Dan barangkali perlu saya sampaikan juga bahwa keberhasilan seseorang, apakah dia menemukan Lailatul Qadar atau tidak, termasuk keberhasilan seseorang ketika dia melakukan ibadah puasa, syahrut tarbiyah, Ramadan selama 1 bulan itu adalah dibuktikan setelah bulan Ramadan. Setelahnya ya. Setelahnya. Bagaimana orang Iya. itu ya. Jadi dari tarbiyah, syahrut tarbiyah pendidikan itu, kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan, bagaimana dia istiqomah enggak nih? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan kesananya. Itu sebetulnya titik keberhasilannya. Jadi kita bisa melihat diri kita itu udah Betul, berhasil di Ramadan atau belum ketika nanti setelahnya Setelah malah. Ramadan itu. Masya Allah. Ini ilmu yang sangat bermanfaat, Ustadz. Amin, Biar amin, kita amin. ketika di 10 malam hari nanti bisa benar-benar mempersiapkan diri sehingga tadi apa yang kita inginkan bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar Amin, bisa amin. tercapai. Semoga bisa tadi dengan niat yang ridho ya, mencari ridhonya Allah, kemudian kita memperbanyak ilmu serta
istiqomah yang paling Istiqomah, penting. insya Allah. Mengkonsistenkan ibadah kita ya. Pelan-pelan tetapi bisa Iya. berjalan terus gitu ya, Dad ya. Step by step, Step tapi by step. Masya Allah, luar biasa Semoga berjalan. bisa seperti itu, Pak Amin, Ustadz. amin, insya Allah. Ini teman-teman Harbers, ini adalah satu ilmu yang bisa kita amalkan ya di menjelang 10 hari malam terakhir bulan Ramadan, sehingga tadi apa yang kita cita-citakan bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan bisa 1 bulan penuh beribadah secara optimal bisa kita capai nantinya. Baik Harbers, berikut tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan yang sangat luar biasa dari Ustadz Warso terkait dengan tadi bagaimana kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Semoga kita bisa mengamalkannya di minggu-minggu terakhir di bulan Ramadan ini. Syukron jazakallah untuk Ustadz Warso atas ilmunya. Semoga bisa kita amalkan di Amin. akhir Ramadan ini dan sehat selalu untuk Pak Ustadz. Dilancarkan semua ibadah dan kegiatannya. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Baik Harbers, kiranya itu saja untuk rapot merah pada sesi kali ini. Terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.